my channel and this is Okay, everyone, thank you so much for taking this video stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring the most beautiful one. Hai Om Tika. The most beautiful and the most healthy one. Alhamdulillah loh. Amin paling sehat. Alhamdulillah seperti itu. Kita semua juga paling sehat. Iya kan? And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. duduk bertiga udah susah kan? Udah susah masuk bertiga di layarnya kecil sekali seperti ini. Udah gitu kameranya udah mepet banget. Takut nih sebenarnya. Ini apa harus duduk di belakang loh guys? Kenapa? Karena duduk sejajar tuh udah nggak bisa. Apa harus sedikit menjauh gitu loh? Karena perlu space gitu. Karena langsung berdekat sudah nggak bisa gitu. Oke guys, nah hari ini sebuah video akan kita reaksikan. Saat ini, tahu kan fenomena tentang bensin ataupun petrol pump yang ada di Indonesia. Bener banget Mister. Itu Apa sih fenomena petrol pump atau pump bensin yang ada di Indonesia? Aku sebagai rakyat nih ya. aku jengkel dan sedih. Kenapa ya? Kok persaingannya makin gak sehat? Persaingannya makin gak sehat guys. Jadi aku ngerasa yang pertama waktu itu kita udah dibohongin, bener gak sih? Betul. Otomatis kita beralih yang benar-benar bisa kita percaya. Betul. Jadi kita tuh selalu menggunakan sebuah bensin hasil daripada milik pemerintah ya kan, seperti itu. Kemudian akhirnya kita found out kita selalu dibohongin, dicurangin kalau enggak itu dicampur, ternyata bukan 100% bensin yang kita beli tapi dicampur dengan yang lebih murah gitu. Itu dijual kepada kita. Kasusnya adalah itu beruntun sebenarnya sudah implikasi dari beberapa kejadian sebelumnya. Yang pertama adalah kita dikecewakan dengan campuran itu, misalnya yang kita membeli jenis Pertamax tapi ternyata dicampur gitu waktu itu. Dan ternyata kita kecewa, pada akhirnya kita memutuskan untuk beralih ke produk internasional gitu ya. Dan turns out beberapa bulan ke belakang ini, khususnya di tahun ini, penjualan meningkat untuk SPBU atau gasolin yang swasta tersebut. Gitu. Nah, bahkan sampai gasolin tersebut harus meminta dari pemerintah Indonesia jatah impor hingga 110%. Gitu. Jadi lebih exceed expectation dan dikabulkan oleh pemerintah Indonesia karena pembelinya lebih banyak daripada yang punya negara Indonesia kita gitu. Nah, karena sudah sampai 110% dan sudah habis jatah untuk impornya, jadinya dikeluarkanlah kebijakan atau keputusan bahwa sudah habis nih. Karena udah banyak yang minta dari kamu, jadi kamu harus ambil atau membeli jatah impornya perusahaan minyak dalam negeri. Gitu. Sebut aja Pertamina. Karena cuma itu ya. Tapi aku sedih. Jadi kita tuh akhirnya beralih ke Shell gitu kan, ke Shell gitu. Jadi dan beberapa yang lainnya ya. Dan beberapa yang lainnya juga gitu, tidak hanya Shell. Tapi akhirnya oleh pemerintah saat ini Shell itu tidak diberikan tambahan jatah impor. Itu jadi mereka tidak memiliki bensin sama sekali gitu. Bahkan petugas Shell itu saat ini sudah tidak menjual bensin lagi, bahkan mereka menjual kopi, makanan ringan gitu. Kenapa? Karena pegawainya perlu uang gitu, perlu pemasukan. Jadi mereka beralih seperti menjual di depan pom bensin ataupun tempat dan menjual kopi. Nah itu merupakan sedih banget gitu melihat bagaimana persaingan itu benar-benar tidak sehat ketika ngomongin tentang perusahaan ataupun persaingan minyak yang ada di Indonesia. Tapi ada sebuah video yang kita reaksikan Mistika, bagaimana sebuah perusahaan ataupun jenama bensin terkenal daripada Malaysia itu tidak hanya ternyata empowering orang-orang mereka saja, tapi mereka juga peduli sama orang-orang di luar negara mereka seperti itu. Dan ini adalah People of Petronas, yaitu Bapak Sigit Nurwibowo. Tahu golong dari namanya orang mana itu? Indonesia ya, Wibowo. Dan dijadikan sebagai People of Petronas. People of Petronas. Aku juga nggak tahu People of Petronas itu apa artinya. Dan everyone will any further, coba kita lihat video kita berikut ini. 1, 2, 3. Apa yang kita lihat ketika memandang kebun yang penuh dengan tanaman dan bunga yang indah? Kalau saya melihat banyak dedikasi dan kehati-hatian di baliknya.
Rasanya seperti melihat pekerjaan saya sehari-hari. Saya Sigit Nuripo, saya seorang electrical supervisor di Petronas Indonesia. Dan saya drop out dari universitas. Dijadikan people of Petronas, padahal dia orang Indonesia. Saya harus drop out itu seperti saya gagal dalam hidup. Saya seperti menggagalkan apa yang sudah dicita-citakan oleh almarhum ayah saya, bahwa besok anak-anak bapak harus menjadi sarjana. Suatu hari, sebuah kesempatan datang kepada saya. Saya datang ke Qatar tahun 2006. Dan hanya dalam waktu 1,5 tahun, saya sudah memimpin tim kecil. Saat pertama kali Qatar, beberapa senior-senior saya itu, mereka ingin saya itu maju. Di tahun 2013, saya melihat peluang lain. Saya mendapat info bahwa Petronas membuka lowongan di Indonesia. Saat itu saya berpikir bahwa mungkin ini adalah jalan saya agar saya bisa kembali ke Indonesia untuk melanjutkan cita-cita almarhum dulu. Awal gabung di Petronas saya 2013 itu menjadi seorang teknisi elektrik. Atasan saya adalah Pak Eka, beliau adalah electrical supervisor. Begitu mengutarakan ke atasan saya bahwa, bos, saya mau melanjutkan kuliah nih. Atasan saya mengatakan dia mempercayai saya. Saya tidak menyangka mereka akan membiarkan saya kuliah sambil bekerja. Pak Eka itu memberikan saya sebuah motivasi. Kamu harus bisa menjadi seperti saya. Menjadi bagian dari Petronas selama lebih dari 10 tahun, saya melihat Petronas tumbuh besar. Setelah memberikan pelayanan terbaik selama 50 tahun, saya yakin Petronas akan terus berjaya karena semangat dan dedikasi orang-orang di dalamnya. Karena saya percaya, tanaman yang terus dirawat penuh dedikasi sepenuh hati, bunganya akan mekar dengan indah. Wow, keren banget. Sangat menginspirasi, Mister. Terus berusaha, berpegang teguh dengan mimpi-mimpi ya, Mister ya. Wow, akhirnya bisa sukses. Tanaman yang dipupuk dan dibina dengan baik akan menghasilkan bunga yang mekar dengan indah, seperti itu. Seperti yang sudah Petronas itu lakukan kepada mereka, para pekerjanya, dipupuk dengan baik, diberikan kasih sayang yang baik, kemudian dilayakkan segala apa yang mereka lakukan, kemudian apa yang mereka dapatkan juga menjadi bukti bahwasanya orang-orang yang ada di Petronas itu benar-benar akan terus bekerja yang terbaik yang mereka bisa, walaupun Petronas itu bukan tidak dilihat lagi sebagai itu produk orang luar negara, tapi ini adalah produk yang sudah saya mengizinkan saya untuk tumbuh, untuk besar, untuk belajar, dan itu akan saya wariskan ke generasi-generasi ataupun pekerja-pekerja berikutnya, seperti itu. Sangat menginspirasi banget gitu. Dan aku kira people of Petronas is going to be like he is Malaysian gitu. Mereka orang asli, orang negeri mana gitu, tapi orang Indonesia pun bisa menjadi people of Petronas seperti itu. Bukan hanya karena pegawainya saja, kita juga pernah waktu itu reaksikan di mana Petronas juga membangun masyarakat di Indonesia ya, memberikan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan. Seperti itu dia. Ya, jadi tidak mengenal dia Malaysia atau bukan, tapi tetap mengabdi kepada masyarakat. Dan aku sangat happy melihat ketika kita datang ke Malaysia itu bahwasanya kita selalu takjub melihat bagaimana pom bensin itu banyak sekali brandnya di Malaysia. Bener. Jadi kita ke Malaysia pada saat kita ke pom bensin itu bukan hanya Petronas, tapi kalau banyak sekali. Aku juga BHP Petrol, kemudian ada yang lagi, ada banyak gitu yang lagi gitu. Dan kita selalu bilang, Pak, Uncle,
ini Petronas nggak takut apa bersaing dengan produk-produk ataupun brand-brand taklah gitu seperti itu. Rakyat yang nanti akan menentukan dia mau mana seperti itu. Dan itulah pemerintah yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya rakyat memilih itu harus cari tahu kenapa rakyat lebih memilih produk tersebut gitu. Jangan diblok, jangan di-ban sehingga the only option adalah kita lari ke produknya milik negara. Balik lagi ke negara kita ya, Mister. Padahal kalau misalnya kita bandingkan harga minyak milik pemerintah dengan minyak dari luar, itu harga minyak luar tuh lebih mahal. Tapi kenapa orang-orang masyarakat Indonesia lebih milih bahan bakar yang berasal dari luar? Betul. Guys, ini tuh pertama yang kita lihat itu adalah orang-orang tuh udah pintar sekarang, kualitas. Betul. Kualitas kemudian juga fasilitas service, Mister. Servisnya keren banget sih di tempat itu. Makanya kalau misalnya aku kehilangan track recordnya juga Mistika, bagaimana ini, apakah pernah membuat kecurangan sebelum-sebelumnya, apakah pernah terjadi kasus-kasus sebelumnya seperti itu. Rakyat kita sudah pintar membaca gitu, tapi pemerintah masih sangat memonopoli. Tutup mata akan hal-hal tersebut. Yang ada malah, udah pokoknya persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat seperti itu. Oke, yuk gimana nih? Kita lihat, dia sedang mendengarkan. Kita dengarkan filosofi dari. Silakan Mr. Ajis. Di dunia yang serba cepat ini, perusahaan minyak negara itu kan menjadi simbol bahwa negara ini mandiri dan berdikari, dan se-impactful apa keberadaan sebuah negara bagi negara-negara lainnya gitu ya. Nah, Petronas tuh membuktikan kepada dunia gitu ya dengan caranya sendiri bahwa Petronas bukan hanya hadir memberikan keuntungan dan kebermanfaatan bagi bangsanya, bagi negara Malaysia, tapi juga merupakan satu mercusuar atau role model atau inspirasi gitu ya sebagai perusahaan negara yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa di wilayahnya, dalam hal ini ASEAN gitu, dalam hal ini Asia Tenggara. Dengan memilih people of Petronas, Bapak Sigit gitu ya, yang merupakan orang Malaysia yang orang Indonesia yang bekerja di Qatar, kemudian direkrut di Petronas Indonesia. Ini membuktikan bahwa Petronas hadir bukan hanya bagi bangsa Malaysia, bukan hanya bagi rakyat Malaysia, tapi juga bagi rakyat Indonesia gitu. Jadi kebermanfaatannya sudah sampai level itu. Betul. Gitu. Dan ketika kita ngomong tentang minyak, kebermanfaatan dan empowerment-nya pemberdayaannya sudah internasional gitu. Dan ketika kita berbicara tentang sumber daya alam, Mr. Mistika dan Mr. Sastra, itu dilindungi oleh undang-undang Indonesia loh, bahwa negara berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam yang berada di tanah dan laut Indonesia, dan berkewajiban untuk mengembalikannya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak salah itu kurang lebih seperti itu bunyinya. Dan itulah sebenarnya harus dilakukan oleh sebuah perusahaan negara yang kilang minyak itu di mana-mana gitu. Itu kan juga punya kita sebagai bangsa, sebagai rakyat sebuah negara, dalam hal ini Indonesia. Kita berhak pada kemaslahatan yang tercipta dari yaitu eksplorasi minyak di darat dan di laut. Dan kebayangin Petronas sudah bisa mencapai rakyat Indonesia, dalam hal ini Pak Sigit, dan pasti banyak hal lain, menyekolahkan orang-orang di Jawa Timur gitu ya. Ya kita bisa bayangkan bahwa sudah sesejahtera apa orang-orang di Malaysia. The thing is, yang tadi disebutkan juga oleh Mr. Sastra, Petronas yang sangat menginspirasi. Orang-orang Petronas punya semangat nurturing, merawat, memupuk, memastikan tumbuh kembangnya baik, dan pada akhirnya mengharumkan nama bangsa, dalam hal ini seperti bunga yang tadi ditanam gitu loh. Tidak mengklaim Pak Sigit ini menjadi ini bekerja di Petronas prestasinya untuk Malaysia, tidak. Give it back to your country. Biarkanlah kamu belajar di Petronas gitu ya, kami memberikan ruang, kamu diperkenankan untuk berkuliah sambil bekerja, tapi jangan lupa negaramu. Kembangkanlah negaramu dengan ilmu yang kamu sudah punya gitu. Jadi tidak khawatir dengan persaingan internasional, tidak khawatir bahwa Pak Sigit akan diklaim balik oleh Indonesia padahal kerjanya di perusahaan Malaysia gitu. Tidak ada kekhawatiran tentang itu. Biarkan rakyat yang memilih. Rakyat dewasa ini sudah sangat cerdas, sudah sangat pintar, dan bisa jadi Mister, kenapa orang-orang Indonesia jadi banyak yang beralih ke perusahaan minyak lain gitu ya, ke distributor lain, dalam hal ini Shell bisa kita sebutkan gitu.
Karena ini adalah bukan hanya tentang minyak sebenarnya. Ini adalah lambang dari besarnya kekecewaan rakyat sebenarnya bagi oligarki. Betul. Karena kan Pertamina ini kan adalah perusahaan yang besar yang seolah-olah take it for granted, orang-orang pasti milik ke Pertamina lah, harganya paling murah, iya kan, gitu, very confident, turns out ketika rakyat bergerak, ketika rakyat bersatu, rakyat mampu untuk menunjukkan kekuasaannya gitu ya, rakyat mampu menunjukkan kedaulatannya, dipilihlah hal yang mereka selama ini ingin pilih gitu ya, kualitas yang mereka rasa itu sudah baik dan beralih pada sesuatu yang bukan milik negara. Tapi negara malah ban daripada perusahaan minyak tersebut, dan akhirnya saat ini menyusahkan untuk karyawan-karyawan tersebut kan juga orang-orang Indonesia juga yang lokal gitu kan. Dan sekarang mereka sudah tidak memiliki mata pencaharian karena sudah tidak ada pemasukan, dan akhirnya mereka jual snack kecil ataupun kopi-kopi di depan petrol pump mereka. Jadi memang kalau menurut saya sih pemerintah Indonesia harus sangat cermat ya dalam membuat sebuah mau keputusan. Membuka diri, belajar, Mister Allah Akbar, itu selalu kita bilang gitu loh. Sebuah sistem yang sudah sangat baik, sudah sangat berkembang dengan baik dan impactfulnya juga dirasakan banyak orang, menguntungkan juga, kenapa nggak belajar gitu. Betul, itu iya. Tapi maksudnya adalah gini, jangan pernah berpikir bahwa rakyat Indonesia tidak bisa bergerak dan memutuskan hal yang baik gitu. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang yang ada di Shell ini gitu ya, yang pekerjaannya jadi dikorbankan, itu tidak akan bergerak dan tidak akan didukung oleh rakyat yang lebih banyak gitu. Berhati-hatilah dengan rakyat Indonesia yang lebih banyak daripada pemerintahnya gitu. Jadi memimpinlah dengan hati, memimpinlah dengan bijak, jangan sampai merugikan rakyat yang ditekan dari bawah dan ditekan dari atas juga. Life is not easy here guys gitu. Jadi bahkan untuk memilih mana yang kita ingin pilih, yang kita tahu yang terbaik buat kita pun kita nggak bisa, kita nggak ada pilihan gitu di sini. Jadi hanya diberikan keputusan dan kita harus mengikutinya. Dipaksa pajak segala semua dinaikin, tidak ada pilihan lain selain mengikuti. Betul. Memilih minyak yang terbaik untuk kita sendiri aja pun kita udah nggak bisa gitu. Lantas di usia 80 tahun kemerdekaan ini, the big question that is remaining posed by us is, do we still be independent? Apakah kita benar-benar merdeka, ataukah kita dikekang oleh bangsa sendiri? Itu dia. Karena kita tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali. Karena merdeka itu kan tentang pilihan yang Mistika dan betul. Tentang pilihan, tentang berkreasi, tentang menumpahkan gagasan dengan merdeka. Tapi dalam memilih bahan bakar untuk kendaraan kita sendiri saja, betul, tidak sebebas itu. Betul. Banyak hal di kehidupan kita yang tidak ada pilihan dan kita harus melakukan itu dan itu saja yang sudah ditentukan oleh pemerintah kami. Jadi kita maju atau mundur ya? Bisa dilihat atau jalan di tempat. Oke. Kalau aku sih, ya kita nggak mau bahas itu. Makin jauh, makin serem ya bahasanya. Oke, everyone, very inspiring. Thank you so much for this beautiful inspiration dari Petronas. Semoga menjadi inspirasi baik juga untuk perusahaan-perusahaan minyak lainnya di tanah air kita. That's all everyone, thank you so much for watching. Hope that you find this video good. If you find this video good, give thumbs up. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe and support Petronas in Indonesia. Malaysia boleh, Petronas hebat banget. Bye everyone.